Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2A Penginderaan Jauh 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cara pengolahan NDVI, NDBI, NDWI, LSD dan cloud masking dari daerah Banyumas. Di sini saya Arifin Septianugroho. Saya Daniel Pramesta Putra. Saya Ragil Saputra-Utomo. Saya Faiha Fatia Zahra. Dan saya Berlina Zulfida Devi. Dan baik, berikut ini adalah video tentang pengolahan dari Google Earth Engine kami. Pertama-tama kita buka GEE, Google Earth Engine di Chrome. Oke, lalu kita akan input SHP, klik Assets, New, Table Upload, dan kemudian di sini kita pilih file yang akan kita pakai SHP-nya. Setelah kita pilih, lalu kita klik upload. Dan di sini kita tulis nama dari asetnya. Di situ kita awalnya nggak bisa karena kita pakai spasi. Lalu kita tunggu bagian tasnya itu sampai ke 100%. Datanya ke new script. Selanjutnya yaitu memanggil data citra. Menggunakan citra dari Landsat 8. Dan kenapa menggunakan Landsat 8 yang level 2? Karena di level 2 itu udah terkoreksi atmosferiknya. Oke, kemudian ke cloud masking. Di sini cloud masking kita pakai script cloud masking yaitu var cloud masking function image yang merupakan kita akan memfilter beberapa awan agar tidak masuk di citra ya. Jadi di sini kita pakai script dari cloud maskingnya. Nah, ini kenapa cloud shadow bit mesh-nya 1 terus 4 itu karena band-nya tuh pakai band 4 buat shadow-nya, buat bayangan sama awannya sendiri. Nah, di sini kita pakai QA pixel.
kemudian bitwise and cloud shadow bitmask buat menghapus awan, bayangan awan dan kegelapan. Nah, di sini diketik 0 ya. Nah, ini perumpamaan nama aja. L8 clear buat mengfilter awannya. Ini pakai cloud cover lens. Nah, kita pakai median, yaitu nilai tengah-tengah. Kemudian habis itu pendefinisian dari bandnya. Di sini band SWIR itu pakai band 6, near, band 5, red, band 4, dan green, band 3. Oke, selanjutnya di sini adalah kita akan membuat band rasio dari band-band yang sudah kita definisikan tadi. Seperti misalnya kita akan membuat rasio dari NDVI. Di situ dapat terlihat kita memasukkan variabel near min red dan dibagi dengan near plus red. Dan kita akan memapkan atau menambahkannya ke dalam peta dengan menggunakan perintah map at layer. Nah, di sini kita bisa tentukan sendiri palet atau sebaran warna dari si NDVI yang sudah kita hitung tadi. Nah, di sini menggunakan blue, white, green. Nah, maka hasil dari NDVI tadi akan tampil dalam warna yang demikian. Selanjutnya, perintah yang sama dapat kita gunakan ke band rasio yang lain, seperti NDVI misalnya. Di NDVI ini, kita tinggal mengganti variabel-variabel perhitungannya, seperti SWIR min near dibagi dengan SWIR plus near. Dan kita bisa gunakan palet yang berbeda untuk membedakan NDVI dengan NDVI tadi. Nah, selanjutnya selain NDVI, kita juga dapat menghitung NDVI dengan cara yang persis sama, hanya dengan mengganti variabel-variabel dari perhitungannya serta mengganti paletnya. Palet di sini tergantung dari keinginan teman-teman. Jadi semisal teman-teman ingin memetakan si band rasionya, si NDVI dan lain dengan warna-warna yang lain, teman-teman bisa ubah saja variabel dari paletnya. Nah, selanjutnya di sini thermal band ini seperti yang teman-teman ketahui itu adalah band 10 maupun 11. Di sini kita pakai band 11. Fungsi dari thermal band ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung line surface temperature. Nah, di sini terdapat LST Celsius thermal band subtract 273. Artinya dia mengubah yang awalnya Fahrenheit karena settingan awalnya itu adalah Kelvin. Settingan awalnya itu dalam Kelvin sehingga harus diubah ke Celsius dengan cara mensubtract atau mengurangkan dengan 273. Nah, setelah sudah kita kurangkan hasil dari
LST-nya, kita tinggal tambahkan ke peta seperti kita menambahkan band rasio dari yang lain. Kurang lebih seperti itu untuk perhitungan dari NDVI, NDBI, serta LST. Kurang lebih dengan cara yang hampir sama, hanya mengubah dari variabel-variabelnya. Dan untuk LST, di sini terdapat bolong-bolong ya teman-teman, karena mungkin dari cloud masking-nya sendiri itu tidak dapat menambal atau tidak dapat merata-rata dari bagian-bagian yang bolong ini. Itulah mengapa dari hasil LST-nya ada beberapa daerah yang bolong-bolong. Oke, selanjutnya itu ada proses perhitungan luasan, yang mana pertama itu kita akan menghitung perhitungan luasan pada klasifikasi air dengan memasukkan script sebagai yang ditampilkan, yaitu var air sama dengan ndvi.gt. Lalu kita menggunakan rumus map.addLayer, yang mana kita juga memasukkan kata air, yang mana kita kan akan menghitung luasan air ya. Jadi kita akan memasukkan air, lalu kita tentukan paletnya, yang mana untuk air sendiri itu kita pilih blue. Lalu juga selanjutnya kita masukkan var luas airnya, yang mana kita akan hitung yaitu luasan airnya dengan cara script seperti tersebut, yaitu r.multiply. Lalu juga ada ee.image.pixel-area. Lalu juga selanjutnya itu ada var area sama dengan luas air reduce regionnya, seperti yang ditampilkan. Lalu setelah kita memasukkan var areanya pada luasan air, kita selanjutnya itu memasukkan rumus reducer dengan cara ee.reducer.sum. Lalu kita pilih geometrinya yaitu Banyumas dengan scale 30. Lalu kita juga memasukkan maksimal pixelsnya seperti berikut. Oke, selanjutnya kita juga memasukkan var area hektarsnya dengan cara ee.number seperti pada yang ditampilkan. Lalu kita memasukkan area.get. Lalu di bawahnya kita juga memasukkan .divide. Dan sudah, tinggal kita print dengan nama luas air, mungkin bisa dipakai. Nah, luas air hektar, area hektarnya kita print. Oke, selanjutnya setelah kita menghitung luasan air, kita akan menghitung juga luasan bangunan. Nah, yang mana luasan bangunan juga rumusnya hampir sama dengan yang air, dengan mengganti variabel-variabelnya saja. Karena kita akan menghitung luasan bangunan, maka kita menggunakan NDBI. Rumusannya juga kurang lebih sama, hanya mengganti parameter yang menjadi parameter bangunan, lalu kita color palette juga kita ganti menjadi red atau warna merah. Yang ditampilkan tersebut. Lalu kita print dengan nama luas bangunan. Lalu kita selanjutnya itu juga menghitung luasan vegetasi, yang mana juga kurang lebih sama hitungan air dan juga bangunan rumusnya. Dimana pada vegetasi juga kita harus mengganti variabelnya saja. Dan untuk vegetasi ini kita menggunakan NDVI. Kita
kita ganti rumusannya, variabelnya. Map at layer kita ganti juga vegetasi, color palette kita ganti green, dan juga kita namakan vegetasi. Kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, perhitungan luasan sebelumnya. Lalu var area hektarnya kita ganti SR85 dan kita print luas vegetasi. Kurang lebih seperti itu perhitungan luasan pada air, bangunan, dan vegetasi. Baik, demikian adalah proses luasan dari vegetasi, air, dan bangunan. Oke, kemudian lanjut ke tahapan penampilan dari cloud masking karena tadi belum ada. Nah, di sini di var no awan minimum cloud-nya adalah kita klip dari Banyumasnya sendiri. Terus kita tampilkan map dengan cara map.add layer. No awan minimalnya kita minimal angkanya 6677,26. Kemudian maksimalnya adalah 22.097,74 untuk nilai maksimal dari no awannya sendiri. Terus kemudian band yang dibutuhkan yaitu ada band 4, band 6, band 3 dan band 5, band 2. Kemudian kita namain menjadi citra non masking yang belum di cloud masking. Oke, bisa dilihat pada tampilan di video. Nah, jadi seperti ini hasil dari citra non masking kita. Masih ada di bagian utara merupakan daerah pegunungan. Kemudian kita ingin menampilkan dari tampilan yang sudah di cloud masking atau after cloud masking dengan cara map.add layer. Di sini minimalnya adalah 0,0158 101.00004, kemudian maksimalnya 0,130849000004. Nah, ini maksudnya minimal maksimal yang bisa dibaca dari GEE ya. Terus kemudian bands yang dibutuhkan sama band 4, band 3, dan band 2. Kita namain yaitu citra masking. Nah, ini karena masih ada beberapa kode yang salah. Oke. Nah, bisa dilihat citra yang sudah di masking awannya. Bisa dilihat pada video. Kemudian Oke, setelah semua proses pengolahan sudah selesai, maka selanjutnya kita akan melakukan proses terakhir, yaitu proses ekspor datanya. Yang mana untuk rumusannya sendiri itu berbeda, sudah pasti kita menggunakan export.image. Lalu kita tentukan di mana kita akan mengekspor. Kalau kita di sini di video itu kita to drive. Lalu image-nya kita tentukan mau ekspor apa. Kalau di sini misalnya kita NDVI, udah NDVI, lalu description-nya kita masukin NDVI juga. Lalu untuk foldernya image.ee, kita juga memasukkan scale yaitu 30, max pixel-nya juga kita masukkan. Lalu kita tentukan juga file formatnya, yaitu kita memilih file format GeoTIFF. Maka proses ekspor data akan berlangsung, kita tunggu sampai selesai.
Nah, jika kita sudah berhasil mengekspor data, maka data akan otomatis masuk ke folder atau tempat yang kita inginkan. Di sini kita sudah masuk, contohnya seperti yang sudah kita ekspor tadi, langsung ke drive yang kita buat. Lalu kita cek lagi. Baik, demikian video yang kami kok jadi gitu sih. Oke. Baik, demikian adalah video dari pengolahan NDVI, NDWI, LST, dan Cloud Masking dari kelompok 2A yang menggunakan software Google Earth Engine. Semoga penonton bisa menyaksikan atau menambah pengetahuan dari video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi para pemirsa di rumah. Yap. Kenapa pemirsa sih? Harusnya apa sih? Penonton ya. Kenapa sih pemirsa, Pin? Oke, ulangin. Di sini saya Arifin Septia Nugroho. Saya Rega Saputra. Woi, tentuin dulu. Siapa dulu? Gimana coy urutannya? Dari kelompok 2A, kelompok penginderaan jauh 2, ingin mempresentasikan tentang pengolahan NDVI, NDBI, NDWI, LST, dan Cloud Compare. Cloud Compare. Not compare anjing. Aduh, Cuk, sumpah. Ganti main gitu nih. Series 5.